وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat orang yang mengerjakan pembatal puasa itu batal puasanya. Apa saja syaratnya? Syaratnya pembatal puasa itu membatalkan puasa adalah satu, bila dikerjakan dengan sengaja. Yang kedua, bila dikerjakan dalam keadaan ingat. Yang ketiga, bila dikerjakan dalam keadaan tahu. Dan itu sudah kita jelaskan rinciannya. Maka berikut ini yang akan kita bahas adalah muhtarazat atau perkara-perkara yang tidak bisa dimasukkan ke dalam pembatal puasa. Karena apa? Karena kurangnya syarat. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala la nasiyan. La maksudnya tidak membatalkan puasa, nasian karena lupa atau keadaan lupa. Nah, orang-orang yang mengerjakan pembatal puasa karena lupa, maka dia tidak batal puasanya. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Dimaafkan dari umatku al-khata', sesuatu yang tidak disengaja, wan nisyan, dan sesuatu yang terjadi karena lupa, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang terjadi karena mereka dipaksa. Semua itu dimaafkan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus dalam masalah puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba fal yutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Barang siapa yang lupa dalam keadaan puasa, dia makan atau minum, maka supaya menyempurnakan, meneruskan puasanya. Karena yang itu adalah Allah memberi makan dan memberi minum kepadanya. Nah, jadi kalau pembatal puasa itu dikerjakan karena lupa, maka puasanya tidak batal. Nah, akan tetapi sebagian ulama mengecualikannya dengan masalah jima. Mereka mengatakan kalau jima itu terjadi karena lupa atau ingat, hukumnya sama. Orang yang menjima di siang hari Ramadan, puasanya tetap batal walaupun jimaknya karena lupa. Sebagian alasan yang mereka utarakan adalah karena hampir tidak mungkin orang lupa puasanya sampai sejauh itu, artinya sampai ke jima.
Biasanya orang lupa itu hanya beberapa saat makan, itu paling 2-3 sendok itu sudah ingat kalau dia puasa. Jarang orang yang makan sampai habis 1 piring baru ingat, itu jarang. Nah, begitu juga orang yang jima. Orang jima itu butuh waktu lama sampai selesai jimanya. Nah, sehingga kalau orang alasan lupa, nah, kalau itu hampir tidak mungkin, katanya begitu. Tapi yang sahih dalam masalah ini bagaimana? Yang sahih adalah kalau memang itu betul-betul karena lupa, ya puasanya tidak batal. Apa dalilnya? Rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Nah, sesuatu yang terjadi karena lupa, karena tidak sengaja, dan karena terpaksa, itu tidak dihitung. Nah, tidak dihitung. Au mukrahan. Ya, sebenarnya kenapa lupa? Tidak kalau orang mengerjakan pembatal puasa karena lupa, puasanya tidak batal karena apa? Karena syaratnya apa? Syarat pembatal puasa itu membatalkan puasa adalah apa? Dikerjakan dalam keadaan ingat. Dikerjakan dalam keadaan ingat. Au mukrahan, atau karena terpaksa. Terpaksa itu gimana? Ada orang yang memaksa dia. Ada orang yang memaksa dia untuk makan misalnya, dengan cara dicekoi atau dengan cara diancam kalau nggak makan dibunuh, atau dia keadaan tidur kemudian ada yang masukkan makanan ke mulutnya, dia keadaan pingsan, ada yang masukkan air ke mulutnya, itu dia makan, minum atau mengerjakan pembatal puasa karena apa? Karena kondisi terpaksa, bukan kemauan dia. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Atau firman Allah Ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Jangankan masalah puasa, ucapan kufur, perbuatan kufur, kalau itu terjadi karena terpaksa pun, tidak menjadikan batalnya Islam seseorang. Apalagi masalah puasa. Orang dipaksa mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasanya, kemudian dia kerjakan, itu lebih tidak membatalkan puasanya. Kemudian yang berikutnya adalah autara ila halqihi dzubab. Autara atau terbang, ila halqihi masuk ke tenggorokannya. Apa yang masuk tenggorokannya? Dzubab, lalat. Atau ada lalat terbang masuk tenggorokannya. Hati-hati yang biasa melongo. Pas dia lagi melongo, tahu-tahu ada lalat masuk ke mulutnya sampai ke telan, sampai ke tenggorokannya. Itu juga tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Dia nggak sengaja. Dia tidak sengaja makan. Dia tidak sengaja makan. Itu juga termasuk bagian dari apa? Ikrah, terpaksa itu. Terpaksa. Dia nggak bisa menolaknya. Wong tahu-tahu udah masuk sampai mana? Sampai tenggorokan. Au ghubarun, atau debu. Ini. Atau ada debu yang masuk ke tenggorokan dia tanpa dia sengaja.
Mungkin pas lagi mangap, ada debu masuk plung, tidak batal puasanya. Kenapa? Tidak sengaja. Au fakkara fa'anzala, au fakkara, atau berfikir dia, fa'anzala, maka keluar mani dia. Atau dia ngelamun, memikirkan hal yang erotis, hal yang porno, sampai akhirnya keluar mani. Bagaimana itu? Batal puasanya? Tidak. Kenapa? Dia tidak melakukan apa-apa. Innallaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Allah memaafkan untuk umatku sesuatu yang menjadi lamunannya, sesuatu yang menjadi pikirannya. Orang berkhayal melakukan perbuatan yang haram, berkhayal berjima di bulan Ramadan misalnya, kemudian sampai keluar mani, itu tidak batal puasanya. Kenapa? Itu baru pikiran. Malam ta'mal au tatakallam, selagi dia tidak mengerjakan atau mengucapkannya. Berarti kalau keluarnya mani itu karena pekerjaan dia, karena dia memain-mainkan kelaminnya misalnya, atau karena dia berbicara dengan lawan jenis, bersenang-senang dengan ngobrol dengan lawan jenis dengan ucapan-ucapan yang menggairahkan, kalau sampai keluar mani, batal enggak puasanya? Batal. Kenapa? Sudah ada action. Actionnya apa? Perbuatan dia atau omongan dia. Tuh. Kenapa enggak batal? Dalil itu tadi. Kalau berdasarkan syaratnya apa? Tidak memenuhi syarat apa? Sengaja. Dia enggak sengaja. Tuh. Ya, sengaja mikir ya, tapi pikiran itu sesuatu yang orang tidak bisa menolaknya. Ya. Awihtarama, atau dia mimpi. Atau dia mimpi basah. Apa artinya mimpi basah itu? Ngompol? Bukan ya? Artinya mimpi basah itu bukan kok mimpi hujan-hujanan, mimpi mandi, bukan. Artinya mimpi basah itu mimpi saya mimpi berhubungan badan atau apa, terus begitu dia bangun ternyata ada mani yang keluar. Itu namanya mimpi basah, ya, bukan mimpi ngompol, bukan. Itu basah tapi bukan dalam istilah. Atau mimpi basah juga tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena keluarnya mani tidak dia sengaja. Bagaimana kalau kadang orang mimpi basah itu pas sedang keluarnya mani dia terbangun. Kadang begitu toh. Mani itu belum semuanya keluar, dia sudah terbangun. Jadi sebagian mani keluarnya saat dia sadar. Puasanya batal apa enggak? Tidak. Kenapa? Enggak sengaja. Kembali bahwa syaratnya harus sengaja.
asbaha atau pagi-bagian dia, artinya sudah lewat fajar, fihi di dalam mulut dia, ta'amun ada makanan, falafadahu maka membuang dia pada makanan. Begitu juga orang yang misalnya dia lagi makan, nah, perasaannya ini masih waktunya sahur, tiba-tiba kok dengar qomat, nah, gitu kan? Atau tiba-tiba dengar apa? Lihat jam, atau tiba-tiba lihat jam, loh, udah siang. Nah, kemudian makanan yang ada itu dia keluarkan dari mulutnya, tidak dia telan. Batal nggak puasanya? Tidak. Yang pertama karena makannya dia itu perasaan dia itu masih boleh makan. Yang kedua, begitu dia tahu tidak boleh makan, makanan itu tidak dia telan, tapi dia buang. Baik. Awil tasala atau mandi dia, atau tamadmada atau dia berkumur, awistanthara atau dia mengeluarkan air dari hidung, menghembuskan air dari hidung. Kalau dicetakan lain istansyaqa, menghirup air dengan hidung. Kedua lafaz itu sama-sama benarnya karena apa? Keduanya adalah pekerjaan yang tidak terpisahkan. Istinthar itu tidak ada kecuali setelah istinsyak. Dan kalau orang sudah istinsyak, mau tidak mau harus istinthar, karena nggak mungkin dia memelihara air dalam hidungnya. Atau zada, menambah dia ala thalasi, atas 3 kali, artinya berkumurnya lebih dari 3 kali, istinsyaknya lebih dari 3 kali. Au balagha, atau menguatkan dia dalam apa? Berkumur atau menghisap air ke hidung. Fadakhala, maka masuk al-ma'u, air, halqahu, pada tenggorokannya. Lam yafsud, maka tidak rusak apa puasa. Nah, ini juga masalah lain. Orang mandi jinabat atau mandi Jumat, nah, kan guyuran sampai atas toh? Nah, guyuran. Nah, terus gak sengaja ada air tertelan, gimana hukumnya? Puasanya tidak batal. Nah, tapi beda kalau mandi sekalian guyuran terus ngambil sedikit-sedikit, nah itu sengaja ya. Atau dia berkumur, pas berkumur ada air tertelan, atau dia menghisap air ke hidung, karena menghisapnya dengan kuat, terus ada air yang masuk ke tenggorokan, juga puasanya tidak batal. Dia berkumur lebih dari 3 kali, nggak disunahkan kan? Ya, nggak disunahkan kumur lebih dari 3 kali. Kemudian ada air masuk ke hidungnya,
Batal enggak puasanya? Tidak batal. Dia istinsyak lebih dari 3 kali. Ada air masuk ke hidungnya. Batal enggak puasanya? Tidak batal. Dia istinsyak dengan kuat. Air masuk ke mana? Tenggorokannya. Batal enggak puasanya? Tidak batal. Kenapa enggak batal semuanya ini? Karena semua terjadi karena tidak disengaja. Karena semuanya terjadi karena tidak sengaja. Baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaqi illa wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Ketika wudu, menghisap air ke hidung supaya dengan kuat, sampai betul-betul mentok di ujung hidung, kecuali dalam keadaan puasa. Karena kalau dalam keadaan puasa dikhawatirkan ada air yang masuk ke mana? Masuk ke tenggorokan. Tapi seandainya itu terjadi di luar kesengajaan dia, bagaimana? Batal enggak puasanya? Tidak batal. Tapi kalau dia sengaja, akan saya kuatkan menghisapnya sampai air bisa masuk ke hidung. Lumayan kan? Batal enggak puasanya? Sampai air masuk ke tenggorokan, bukan masuk ke hidung. Akan saya kuatkan menghisapnya sampai air masuk ke tenggorokan. Bagaimana? Batal enggak? Batal. Kenapa? Dia sengaja menarik airnya dengan kuat sampai air masuk ke tenggorokan. Tapi kalau dia tidak sengaja menyampaikan air itu ke tenggorokan, ya dia menghisapnya dengan kuat tapi nggak ada tujuan supaya air masuk ke tenggorokan, ternyata ada yang masuk, bagaimana? Batal puasanya? Tidak. Kemudian waman, dan barang siapa akala yang makan dia syakkan karena ragu fi tulu'il fajri, di dalam terbitnya fajar, sahha, maka sah apa? Saumuhu, puasanya. Barang siapa yang makan atau minum karena ragu apakah sudah masuk subuh atau belum, maka puasanya sah. Kenapa? Karena hukum asalnya apa? Kalau orang itu sekarang di malam hari, berarti hukum asalnya apa? Baqaul lail, hukum asalnya masih malam. Nah, dia belum yakin ini sudah subuh apa belum. Nah, dia nggak yakin kalau itu sudah subuh. Nah, kemudian dia makan, batal nggak puasanya? Tidak. Kenapa? Al aslu baqaul lail, hukum asalnya masih malam. Sedangkan ayatnya gimana? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Kita boleh makan, kita boleh minum sampai kita tahu jelas sudah apa? Sudah masuk fajar. Kalau ada orang yang ragu-ragu ini sudah subuh apa belum sih, terus dia makan, batal enggak puasanya? Tidak. Misalnya gimana? Misalnya subuh biasanya itu jam berapa? Sekarang jam 5 kurang 1/4 misalnya. Ini dia di jam 5 kurang 14 menit atau 13 menit. Nah, dia ragu ini sudah subuh apa belum nih. Terus dia makan saja. Bagaimana? Puasanya batal apa enggak? Tidak. Kenapa? Al aslu baqaul lail. Nah, hukum asalnya masih malam. Nah, berarti di sini ada beberapa masalah. Yang pertama adalah ketika orang makan dalam keadaan
masih sangat yakin bahwa subuh belum masuk. Misalnya gimana? Di sini subuh biasanya jam 5 kurang 1/4. Terus dia makan jam setengah 5 atau jam 4 lebih 1/4 misalnya. Ini jelas hukumnya. Gak mungkin ada yang mengatakan batal, ya dah. Nah, atau yang kedua, orang makan dalam keadaan dia sudah yakin sudah masuk subuh. Misalnya di sini adzannya subuhnya jam 5 kurang 1/4. Terus jam 5 kurang 10 menit dia makan. Nah, berarti dia sudah yakin itu sudah subuh. Kalau dia tahu loh ya, kalau dia tahu jadwal sholatnya jam segitu gitu ya. Nah, dia tahu jadwalnya subuh jam 5 kurang 1/4. Terus jam 5 kurang 10 dia sengaja makan, sengaja minum. Bagaimana hukumnya? Jelas bahasanya batal. Karena apa? Nah, dia makan keadaan dia sudah yakin ini sudah subuh. Nah, terus yang ketiga adalah yang dibahas oleh mu'allif ini. Makan dalam keadaan apa? Dalam keadaan ragu-ragu. Apakah subuh sudah masuk atau belum? Jangan kadang-kadang kan pergeseran waktu subuh itu kan sedikit-sedikit lah. Nah, dalam satu hari itu kadang gesernya cuma 1 menit. Nah, maju atau mundur itu cuma 1 menit per harinya. Nah, sehingga kalau waktunya itu tipis, orang ragu ini sudah subuh atau belum. Nah, maka kalau dia masih ragu kemudian dia makan, puasanya sah apa enggak? Sah. Baik. Kemudian bagaimana kalau setelah itu ternyata apa? Ternyata terbukti bahwa dia makannya itu sudah subuh. Ya. Dia perasaannya itu kalau jam adzan itu jam 5 kurang 1/4 gitu ya. 5 kurang 1/4. Dia bangun-bangun jam 5 kurang 18 menit misalnya. Nah, dia baru bangun terus langsung makan cepat-cepat, minum cepat-cepat. Begitu selesai makan jam 5 kurang 1/4, loh kok dengar komat. Gimana? Berarti adzannya sebelum itu kan, subuhnya sebelum itu. Gimana hukumnya? Puasanya sah apa enggak? Tetap sah. Kenapa? Nah, karena dia tidak tahu kalau dia makan dalam keadaan sudah masuk waktu subuh. Nah, terkadang kalau yang sangat mungkin terjadi itu adalah bujangan-bujangan misalnya, orang-orang yang sendiri di kontrakan, di kos-kosan, mau tidur, nyiapkan makanan, minuman di kamarnya, gitu. Terus begitu bangun, ya perasaannya masih malam, langsung ambil makan, minum. Begitu selesai makan, minum, loh dengar komat misalnya. Nah, kadang-kadang kan ada yang orang itu memang punya keahlian. Keahliannya apa? Nah, bisa makan walaupun belum melek lebar. Nah, bangun tidur itu bisa langsung pergi ke tempat makan itu ya bisa. Nah, kalau umumnya orang kan enggak bangun tidur itu ya sikat gigi dulu, cuci muka dulu, minimal baru bisa makan. Nah, ada yang enggak, melek itu bisa langsung makan, bisa langsung minum. Nah, ini kemungkinan dia tidak memperhatikan jam. Nah, itu sangat mungkin. Atau bahkan misalnya di kamarnya nggak ada jam misalnya, itu sangat mungkin. Nah, terus dia makan, minum, itu selesai makan, minum, ternyata sudah komat. Nah, atau selesai makan, minum, buka pintu, loh sudah siang. Nah, bagaimana puasanya? Sah apa enggak? Sah. Nah, selagi saat dia makan itu dia perasaannya atau keyakinannya itu belum
subuh. Tapi bisa enggak kalau sudah jelas waktunya subuh saya bilang saya yakin ini belum subuh? Bisa enggak? Itu membohongi diri, ya. Jangan diakali. Wong sudah jelas waktunya subuh, terus mau bilang saya yakin ini belum subuh. Lah yakinnya dari mana? Betul? La tidak in akala, bila dia makan syakan karena ragu fi ghurubis syamsi, fi ghurubis syamsi, di dalam terbenamnya matahari. Nah, tidak termasuk apabila dia makan dalam keadaan ragu-ragu bahwa matahari sudah terbenam. Kenapa? Karena hukum asalnya kita berada di dalam waktu siang, berarti hukum asalnya apa? Masih siang. Nah, saya ragu apakah ini sudah maghrib atau belum. Terus saya makan. Maka bagaimana puasanya? Batal. Karena apa? Al-aslu baqa'un nahar. Hukum aslinya adalah masih siang. Paham tuh? Apa bedanya dari yang pertama tadi? Kalau dia makan, nah karena ragu apakah sudah fajar atau belum. Dengan kalau dia makan karena ragu, dalam keadaan ragu apakah sudah maghrib atau belum. Apa bedanya? Nah, yang pertama pakai kaidah adalah al-aslu baqaul lail. Nah, hukum asalnya masih malam. Yang di sini hukum asalnya masih siang. Kalau hukum asalnya masih malam, selagi belum jelas sudah fajar, kita boleh makan. Kalau hukum asalnya masih siang, selagi belum jelas maghrib, kita belum boleh makan. Paham tuh? Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa asyara bi yadihi ila asy-syarq wa adbara an-naharu min hahuna wa asyara bi yadihi ila al-maghrib wa gharabatis syams." Nah, ketika malam sudah datang dari barat, nah, dan siang sudah pergi dari timur. Nah, malam sudah ulang ya. Nah, ketika malam sudah datang dari timur, karena yang gelap duluan timur ya. Nah, kemudian barat, siang sudah pergi dari barat dan matahari sudah terbenam, maka sudah boleh puasa, batal puasa. Nah, sudah boleh buka, sudah boleh berbuka. Nah, Rasulullah mensyaratkan wa gharabatis syams, matahari sudah terbenam. Matahari sudah terbenam. Berarti kalau kita belum yakin matahari sudah terbenam atau belum, kita belum boleh berbuka puasa. Baik. Tapi bagaimana kalau dia tadi sebenarnya masih ragu sudah maghrib atau belum, kemudian dia makan, ternyata makannya sudah maghrib, puasanya batal apa enggak? Hah? Dia makan keadaannya sih sudah masih ragu gitu. Sudah maghrib atau belum gitu ya. Tapi ternyata setelah itu terbukti dia makannya itu ya sudah maghrib gitu. Jam 6.10, jam 6.05 menit dia makan, tapi dia ragu jam segini ini sudah maghrib apa belum ya. Dengan adzan juga enggak ada adzan gitu. Kalender sholat di rumah juga enggak ada ya. Dan dia makan. Setelah dia makan ternyata, nah baru dia mulai makan,
sudah dengar iqamat. Nah, berarti sudah yakin dia makannya kapan? Nah, makannya setelah masuk waktu maghrib. Tapi dia tadi waktu makan, waktu mulai makan itu ragu ini sudah maghrib atau belum nih. Bagaimana hukum puasanya? Insya Allah sahih, insya Allah sahih. Nah, insya Allah sahih. Au mu'taqidan annahu lailun. Au mu'taqidan atau meyakini annahu sesungguhnya waktu dia makan itu lailun, malam. Fabana maka terbukti naharan, siang. Atau dia makan, perasaan dia itu malam, ternyata itu siang. Dari sini Malik mengatakan apa? Puasanya batal. Puasanya batal. Misalnya gimana? Perasaan dia makan sahur, belum fajar perasaan dia. Ternyata begitu keluar rumah wallah sudah apa? Sudah siang, sudah duha. Perasaan dia masih malam karena tidurnya terlalu lelap mungkin. Nah, perasaannya masih siang, begitu keluar habis makan ternyata siang. Nah, puasanya batal katanya. Atau perasaan dia sudah maghrib, itu dia makan ternyata masih siang. Misalnya pas dia makan itu keadaannya hujan, ya, mendung, gelap gitu. Begitu selesai makan, hujannya berhenti, langitnya cerah, matahari kelihatan. Bagaimana hukumnya? Nah, di sini mu'allif mengatakan hukum puasanya batal. Nah, tapi yang sahih dalam masa seperti ini bagaimana? Puasanya tidak batal. Kenapa? Nah, karena dia makan atas dasar apa? Keyakinan dia masih boleh makan. Nah, atau atas dasar keyakinan dia sudah boleh makan. Nah, kalau saya meyakini sekarang boleh makan, terus saya makan, salah nggak saya? Saya salah nggak? Nggak. Nah, berarti saya makan dalam keadaan diizinkan. Kenapa? Saya makan setelah saya yakin ini masih malam. Diizinkan apa enggak oleh syariat? Diizinkan. Nah, saya makan setelah saya yakin ini sudah maghrib. Diizinkan enggak oleh syariat? Diizinkan. Nah, sekarang athar atau dampak dari sesuatu yang diizinkan bagaimana? Bagaimana? Kalau saya mengerjakan sesuatu yang diizinkan, bagaimana? Nah, saya dihukum? Tidak. Nah, saya tidak bisa dihukum karena apa? Yang saya kerjakan sesuatu yang diizinkan. Nah, makanya tadi syarat pembatal puasa itu membatalkan puasa adalah apa? Tahu kalau yang dilakukan itu membatalkan puasa, atau tahu kalau dia sekarang dalam keadaan harusnya puasa. Paham tuh? Sekarang dia nggak tahu kalau ini sudah waktunya puasa. Yakin dia ini masih malam. Nah, kemudian dia makan sahur. Setelah sahur selesai ternyata terbukti kamu tadi sahurnya itu sudah lewat fajar. Nah,
Pertanyaannya, ketika dia makan dan meyakini itu belum fajar, halal nggak dia makan itu? Dosa nggak? Nggak kan? Nah, berarti kalau dia makan itu halal, dia makan itu nggak dosa, berarti puasanya ya sah. Betul? Begitu juga orang yang merasa sudah maghrib, yakin sudah maghrib, yakin betul, nggak ada ragu-ragu seperti tadi loh ya. Kalau tadi kan masih ragu-ragu, ini dia yakin sudah maghrib. Dan ternyata terbukti belum maghrib. Nah, ketika dia yakin sudah maghrib, dia makan, dia buka, dosa enggak? Enggak dosa. Kalau enggak dosa berarti puasanya sah. Nah, perselisihan terjadi di antara ulama karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Asma radhiyallahu anha. Asma radhiyallahu anha meriwayatkan pernah mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa di hari yang gelap karena mendung. Nah, jadi dari siang itu berawan terus gelap terus cuacanya. Nah, akhirnya begitu diperkirakan sudah maghrib, mereka berbuka puasa. Setelah mereka berbuka puasa ternyata matahari kelihatan. Belum terbenam. Sudah. Nah, kemudian masalahnya adalah dari hadis ini, nah, ceritanya sampai di sini. Tidak ada lanjutan cerita apakah Rasulullah memerintahkan mereka untuk membayar puasanya atau tidak. Nah, sehingga di antara ulama kemudian terjadi perselisihan, ya begitu harus dibayar puasanya. Mengatakannya begitu nggak dibayar puasanya. Tapi yang rajih yang seperti itu insya Allah apa? Tidak ada kewajiban membayar puasanya. Kenapa? Nah, karena makannya dia setelah dia yakin bahwa sudah maghrib itu dosa atau enggak? Enggak dosa. Kalau itu enggak dosa berarti puasanya enggak batal. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.